Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati jamaah pengajian Sumedang mengaji rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji, puja, serta rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat diberikan taufik untuk melangkahkan kedua kaki kita ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa musibah, wabah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada umat manusia di zaman ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebagian ibadah kita laksanakan dengan beberapa kekurangan, ya, dengan beberapa keterbatasan, tapi ala kulli hal ini merupakan sebuah kenikmatan yang kalau kita melihat saudara kita yang keadaannya di bawah kita, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat agung. Kenikmatan yang sangat agung, bisa menikmati ibadah, bersimpuh, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini pun alhamdulillah setelah setengah tahun, ya, ada 6 bulan, ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji untuk istiqomah tanpa duduk di majelis ilmu. Nah, ini ujian. Karena salah satu kunci kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah duduk di majelis ilmu. Kunci istiqomah di jalan Allah adalah duduk di majelis ilmu. Dan kemarin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kuncinya tidak kita laksanakan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan di majelis ilmu setengah tahun yang lalu itu bisa diamalkan, bisa dimanfaatkan selama 6 bulan tersebut. Dan hari ini kita bisa duduk kembali, dan mudah-mudahan kita bisa seterusnya seperti ini, bisa duduk lagi di majelis ilmu dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, nyaman, sehingga benar-benar majelis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi tempat yang seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang penuh rahmat, kasih sayang, tempat yang penuh dengan sakinah, ketenangan. Ketika kita tidak tenang tinggal di rumah, maka tentunya nggak boleh tenang tinggal di rumah. Maka salah satu tempat yang paling membuat kita tenang adalah majelis ilmu, rumah Allah, masjid Allah. Dan hari ini kita bisa melaksanakannya. Ini walillahilham, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain,
alhamdulillah setelah sekian lama kita telah khatam menyelesaikan salah satu karya ulama besar, yaitu kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis karya Imam An-Nawawi. Perjuangan yang lama dan selesai tanpa ada tanpa ada ikhtitamnya ya, tanpa ada seremonial ikhtitam gitu ya, khataman dan sebagainya. Khatamannya online via Zoom, enggak ya? Via WA gitu. Selesai begitu saja. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Setelah 4 tahun ya, 4 tahun selesai, dan hari ini kita beranjak naik lagi membacakan salah satu kitab hadis lagi karya ulama besar, dan kitab yang kita pilih dan kita sudah mulai pada pertemuan sebelumnya secara daring, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Ya, kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, masih sama-sama ahlul hadis bersama Imam An-Nawawi, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan biografinya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan kenapa kita memilih kitab ini? Karena pembahasan di kajian kita setiap ahad itu semuanya sudah ada fan ilmunya ya. Kajian akidah bersama Ustadz Hari Badar, kajian tafsir bersama Ustadz Iskandar Dinata. Maka ketika saya sebelumnya adalah kajian hadis, maka hari ini pun kita melanjutkan kajian hadis. Karena belum ada pembahasan yang berkaitan dengan fikih, maka saya pilih kitab hadis yang bertemakan fikih gitu. Kitab hadis tetapi bertemakan fikih, sehingga kalau kita membahas fikihnya langsung mungkin akan terlalu lebar ya. Nah, kalau kitab hadis sesuai urutan hadis yang dibacakan di sini, sehingga pembahasannya pun akan lebih cepat kepada materi-materi berikutnya ya. Karena biasanya kajian fikih itu kan toharoh selesai, toharoh lagi, mulai lagi, toharoh lagi, toharoh lagi. Nah, gitu. Kalau kita hadis ini mudah-mudahan terus berlanjut dan kita bisa membahas seterusnya gitu. Bukan hanya selesai kitab toharoh, kitab sholat, kitab saum, kitab zakat dan seterusnya gitu. Bahkan mungkin kitab nikah, kitab hudud ya, kitab jual beli dan seterusnya akan kita bacakan insyaallah taala dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun memulai membacakan kitab hadis ini. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang kedua ya. Hadis pertama berkaitan dengan niat sudah kita sebutkan, dan kita mulai hadis yang kedua, masih dalam bab yang pertama ya, kitab yang pertama ya, pasal yang pertama, yaitu Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah, hadis nomor 2. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Hadis diterima dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Salah satu manfaat ya, sebelumnya kita akan sebutkan salah satu manfaat kita membahas kitab hadis ya bertemakan fikih gitu ya. Kitab hadis bertemakan fikih, kita bisa hafal dalil-dalil. Nah, kita bisa menghafal dalil-dalil. Mana dalilnya sholat harus pakai wudu. Nah, kita kan suka ditanya gitu. Kalau ditanya, coba mana dalilnya gitu. Kalau sholat itu harus wudu dulu. Ada nggak gitu? Kira-kira kita terbayang nggak dalilnya apa ya? Gitu. Dalam Al-Quran apa dalilnya? Dalam hadis Nabi SAW apa? Nah, dengan membahas kitab-kitab hadis ini yang bertemakan fikih ini, ya kita bisa menghafal. Kita bisa menghafal dalil-dalilnya. Menghafal dalil-dalilnya. Ini salah satu dalil
bahwasannya syarat sah sholat adalah bersuci. Jadi hadis ini menunjukkan tentang salah satu syarat sah sholat. Tidak sah sholat kita, ya, tidak sah sholat kita kecuali dengan berwudu, bersuci dulu terlebih dahulu. Dan salah satu yang membatalkan wudu adalah berhadas. Nah, ini dalilnya mana gitu, bahwasannya dalil bahwasannya apa? Bahwasannya wudu itu batal dengan berhadas. Nanti akan kita bahas ma huwal hadas wa ma huwa an-najas. Ya, wa mal farqu bainahuma. Apa itu hadas, apa itu najis, dan apa perbedaan dari hadas dan najis. Nah, apa perbedaan dari hadas dan najis? Ya, kita akan sebutkan dulu hadisnya. Hadis ini terima dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, biografi berkaitan dengan perawi. Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin ad-Dawsi. Ini nama yang masyhur di kalangan para ulama. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dawsi. Kita ingat-ingat ya. Abdurrahman ibnu Sakhrin ad-Dawsi. Nama asli Abu Hurairah. Terkenalnya dengan Abu Hurairahnya. Terkenalnya dengan lakob, dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah. Dan beliau masuk Islam pada akhir-akhir ya. Akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau masuk Islam ketika perang Khaybar. Ya, ketika perang Khaybar. Kemudian ketika ini kita bisa mencontoh bagaimana semangatnya menuntut ilmunya Abu Hurairah. Nah, setelah beliau masuk Islam, maka langsung ya Rasulullah bermulazamah dengan Nabi SAW. Senantiasa duduk bersama Nabi. Kemanapun Nabi pergi, Abu Hurairah ada di situ. Ya, ada di situ. Sehingga Abdullah bin Umar pun yang dikatakan paling nyunnah gitu ya, paling sunnah, paling sangat mengikuti Rasulullah SAW itu adalah Abdullah bin Umar. Maka kata Abdullah bin Umar mengatakan kepada siapa? Kepada Abu Hurairah, kunta al-zamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadisihi. Engkau wahai Abu Hurairah adalah orang yang paling bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kami para sahabat. Dan engkau orang yang paling alim terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kami. Sehingga dikatakan Abu Hurairah itu adalah salah satu perawi dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 5.374 hadis yang disebutkan tidak kurang dari tidak lebih dari 5 tahun ya. 5 tahun 5.374. Kita 5 tahun 40 hadis, alhamdulillah dibacakan. Tapi tidak sama perawi. Coba dihafal sama perawinya. Lebih bagus lagi gitu ya. Alhamdulillah, itu patut disyukuri ya. Kita berapa tahun? 4 tahun 40 hadis arba'in. Patut disyukuri. Nanti kedepannya mudah-mudahan kita panjang umur, selesai ya hadis Umdatul Ahkam ini sekitar berapa hadis? 200 sekian hadis ya, 200 lebih. Berarti kalau 40 hadis berapa tahun Pak? 4 tahun. Total 4 tahun. Kita kan 4 tahun 40. Berarti kalau ini 200 8 tahun. Lebih 8 tahun, 20 tahun. Alhamdulillah 20 tahun. 20 tahun mudah-mudahan kita selesai. Target, harus ditargetkan 10 tahun selesai kita bahas kitab ini. Tapi insya Allah tidak akan lama seperti pembahasan hadis arba'in. Karena pembahasan ini satu hadis, kadang hadis berikutnya pun sama pembahasannya. Jadi kita akan bacanya berbarengan. Dan faidahnya pun akan kita bacakan berbarengan. Ya, seperti itu. Ya, jadi 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menjadikan dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau Abu Hurairah meninggal pada tahun 57
Hijriah. 57 Hijriah di kota Madinah. Ya, tahun 57 Hijriah di kota Madinah. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwasannya hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang tidak sahnya sholat orang yang berhadas sampai dia bersuci, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu hadas? Dan apa bedanya dengan najis? Ya, Pak Nasef mah dia pernah ikut. Kasihan ibu-ibu. Gimana, Pak? Ah, ya. Ada lagi jawaban lain, Kang Tirta? Ya, nah, ini sama-sama bagus jawabannya. Mumtaz, kasih hadiah. Panitia itu. Ya, sahih. Perbedaan pertama, hadas sama najis. Kalau hadas itu keadaan. Hadas itu bukan benda, bukan. Jadi kalau kamu buang air besar, hadas, awas itu hadas itu. Bukan ya. Nah, jadi hadas itu keadaannya. Kalau najis itu zatnya. Ya. Maksudnya apa? Hadas itu adalah keadaan. Keadaan seseorang tidak boleh sholat. Keadaan seseorang tidak boleh sholat ataupun ibadah yang lainnya yang memerlukan untuk bersuci. Keadaan seseorang tidak boleh sholat ataupun ibadah yang lainnya yang memerlukan untuk bersuci. Nah, itu disebut hadas. Yang disebutkan oleh dalil tentunya. Jadi kalau dalil ada yang menyebutkan bahwasannya seseorang ini tidak boleh sholat ketika keadaan begini, maka berarti dia disebut berhadas. Nah, keadaan itunya disebut hadas. Ya. Contoh tadi dalam hadis ini. Ya, dalam hadis ini, karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu, sampai dia berwudu, maka sholatnya tidak boleh gitu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia sholat, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berhadas. Ataupun dalam hadis yang lainnya, ketika orang kencing, ya kencing, ataupun ketika dia buang angin. Nah, dalam hadis ini ada keterusannya. Ada sebuah riwayat disebutkan Abu Hurairah ditanya, ya Rasulullah, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma huwal hadas? Apa itu hadas? Abu Hurairah ditanya, apa itu hadas? Ya, kata tadi kan disebutkan apabila dia berhadas gitu. Hadas itu apa, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab apa? Pussaun au durratun. Hadas itu adalah pus, ataupun dur. Nah, kalau pus itu apa? Kentut, pus yang melepus gitu, seperti itu ya. Kalau durratun ya kentut juga gitu. Jadi pusaun atau durratun. Ini indahnya bahasa Arab. Jadi intonasinya sesuai dengan keadaannya gitu ya. Pusaun au durratun. Ya, sama seperti ungkapan al jannatu. Kan dengarnya enak yang ngucapinnya al jannah. Karena kenikmatan di sananya. Coba an-nar. Berat kan ngucapin juga an-nar. Neraka memang berat. Nah, ini salah satu, ini dipelajari dalam ilmu bahasa Arab, ini ada nanti. Nah, ini pusaun au durratun kata Abu Hurairah, ya, kentut kecil ataupun kentut besar. Nah, berarti ketika kentut itu berhadas, bukan kentutnya yang hadas, tapi apa? Keadaan dia setelah kentut itu berhadas. Ya, keadaan dia setelah kentut itu disebut berhadas. Disebut berhadas. Nah, ini hadas, keadaan seseorang tidak boleh melakukan sholat ataupun yang sejenisnya, ya, ataupun yang sejenis sholat dari ibadah-ibadah
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang mesti kan harus apa? Harus bersuci terlebih dahulu. Tentunya dikatakan keadaan seseorang itu berhadas bukan dengan akal, tapi dengan apa? Dengan dalil. Keadaan seseorang berhadas itu dengan dalil. Itu dengan dalil. Seperti tadi, oh kentut itu termasuk hadas. Berarti ketika kentut dia berhadas. Kalau berhadas berarti tidak boleh sholat. Berarti harus wudu terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang najis. Nah, kalau najis tadi kita katakan bukan keadaannya, bukan sifatnya, tapi apa? Zatnya. Disebutkan oleh para ulama, najis adalah zat atau suatu benda, suatu zat-zat ya. Kan zat itu ada zat cair, zat padat. Nah, itu. Zat yang menjijikkan. Zat yang menjijikkan yang disebutkan oleh dalil bahwasanya itu najis. Zat yang mustakdzarah gitu, yang menjijikkan. Yang menjijikkan disebutkan oleh dalil bahwasannya itu najis dan wajib bersuci darinya. Dan wajib bersuci darinya. Jadi kalau dalam dalil disebutkan, walaupun tidak disebutkan ini najis, tidak. Tapi Rasulullah menyebutkan kalau kamu seperti ini maka wajib bersuci. Nah, berarti benda yang tadi disebutkan itu wajib bersuci, wajib dibersihkan, wajib dihilangkan. Nah, kalau ada kalimat seperti itu berarti benda yang tadi itu adalah najis. Benda yang tadi itu adalah najis. Nanti kita akan sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, hal tersebut. Ya, jadi najis itu adalah zat yang disebutkan oleh syar'i yang menjijikkan, yang bahwasannya itu najis, yang mana mewajibkan seseorang untuk bersuci darinya. Mewajibkan bersuci darinya. Contohnya apa? Kotoran kan wajib bersuci. Air kencing kita wajib bersuci dari air kencing. Ya, ketika sendal menginjak kotoran, ya, ataupun bangkai, ataupun yang lain-lainnya yang disebutkan oleh dalil bahwasannya itu adalah najis. Itu adalah najis. Ya. Kemudian ada satu faedah dari hadis ini. Ya, ada satu faedah yang disebutkan dalam hadis ini bahwasannya bahwasannya hadis ini menunjukkan tentang salah satu dari pembatal wudu, yaitu berhadas. Yaitu berhadas. Ya. Maka kita akan sebutkan beberapa perkara yang bisa membatalkan wudu. Nah, beberapa perkara yang bisa membatalkan wudu. Adapun macam-macam najis insyaallah akan kita sebutkan nanti pada bab najis nanti ada, ya. Bab najis. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh syar'i bahwasannya hal itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Ya, min nawaqidil wudu, di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama disebutkan oleh para ulama yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur, depan dan belakang. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalur, dari dua jalan, dari depan dan juga dari belakang. Ini ada dua keadaan. Ini ada dua keadaan. Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari lubang ini yang mu'tad. Mu'tad itu biasa, yang biasa terjadi gitu, yang biasa dialami oleh semua manusia. Ya, jadi yang pertama, keadaan yang pertama adalah apa? Yang biasa dialami oleh manusia. Seperti apa? Air kencing. Nah, berarti itu membatalkan wudu. Kemudian apa lagi?
kotoran dari belakang. Terus apa lagi? Hah? Keluar madi, keluar mani, keluar wadi. Kemudian apa lagi? Keluar angin tadi ya. Keluar angin. Maka berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin ini itu biasa terjadi, dialami oleh manusia. Maka ketika keluar, maka dia berhadas disebutnya. Ketika keluar hal itu semua, maka disebut berhadas. Tadi apa? Air kencing, kotoran, kemudian mani, madhi, wadi. Ini apa bedanya? 3 perkara ini, mani, madhi, wadi. Ini ada pembahasannya nanti, ada hadisnya. Berkaitan dengan hadis ini. Kemudian apa yang terakhir? Angin tadi ya. Kata Abu Hurairah tadi, pusaun au durratun sama saja. Ya. Angin. Maka 6 perkara ini adalah keadaan yang yang dialami normal gitu. Terbiasa oleh setiap manusia. Dan ijma para ulama yang 6 ini semuanya membatalkan wudu. Jadi kalau keluar yang 6 ini, maka dia berhadas. Kalau berhadas berarti batal wudunya. Kalau lagi sholat, batal wudunya. Batal nggak sholatnya? Batal tidak sholatnya? Ini pertanyaan nih kayak gini. Soalnya ada mungkin yang berkeyakinan seperti ini. Kalau kita sedang sholat, kemudian kentut, kan tadi berarti berhadas. Kalau berhadas, berarti batal wudunya. Batal tidak sholatnya? Batal. Nanti kalau dia wudu lagi, melanjutkan sholatnya atau ulangi dari awal? Ada yang pernah meneruskan? Ada yang pernah meneruskan? Mungkin ada, ya. Ada yang meneruskan kembali gitu. Meneruskan kembali. Kan tadi mah batal saja wudunya ya. Batal wudunya. Wudu lagi, lanjut lagi dong. Kan sebelumnya mah gak berhadas kan? Yang 2 rakaat gak berhadas. Berarti sisa 2 rakaat lagi kan? Dilanjutkan. Pernah mendengar ada yang punya pemikiran seperti itu? Ya itu ada ya. Itu ada. Jadi melanjutkan kembali sholatnya. Tidak. Kalau sudah batal berarti gugur sebelumnya karena belum sempurna ibadah tersebut. Nah, ini yang mu'tad, yang terbiasa. Yang biasa, keadaan itu biasa dialami oleh manusia. Ada yang keluar dari 2 jalur tersebut tapi ghairu mu'tad. Tapi yang tidak biasa. Contohnya keluar apa? Keluar darah. Sahih. Keluar darah, keluar apa lagi? Nanah, sahih. Keluar batu. Ya kan? Batu sudah gini gitu keluar. Kencing batu ya. Suka ada yang keluar batu. Ataupun yang keluar belatung gitu ada mungkin ya, ataupun yang sejenisnya gitu. Cacing ya. Keluar cacing kan gitu kan, suka ada kan, apa istilahnya, cacingan gitu ya. Ya, kalau anak-anak zaman dulu suka seperti itu kan. Nah, ini live ya. Ya, seperti itu. Ya, maka hukumnya bagaimana? Kalau tadi yang pertama, yang 6 poin tadi itu ijma para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir, bahwasanya sepakat para ulama itu membatalkan wudu. Bagaimana perkara yang tadi, yang ghairu mu'tad? Darah, nanah, batu, rambut mungkin ada yang keluar paku mungkin, ataupun keluar uang mungkin ya. Sebandemi makan uang. Ada yang keluar jarum kan ya. Dia makan jarum kemudian keluarnya ya dengan izin Allah keluar lagi gitu. Tiba-tiba keluar. Membatalkan wudu ataupun tidak? Membatalkan. Kenapa? Batal? Ya. Ikhtilaful ulama ini ikhtilaful juhala. Harus dirinci gimana? Tidak semua darah. Berarti berhadas. Contohnya darah yang tidak menyebabkan berhadas? Istihadah, ya. Terus?
Padahal sama-sama darah. Ya, nah udah lagi. Jumhur ulama mengatakan segala sesuatu yang keluar walaupun ghairu mu'tad, yang bukan terbiasa ya, bukan kebiasaan manusia, yanqudul wudu. Membatalkan wudu. Ini pendapatnya jumhur ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan yanqudul wudu walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak tadi ya rinciannya, karena sebagiannya ada yang penyakit, kemudian ini untuk menyanggah jumhur ulama. Jumhur ulama beralasan kenapa? Setiap yang keluar dari dua jalur, walaupun itu bukan perkara yang biasa tadi keluar, itu pasti keluarnya bercampur dengan sesuatu yang najis. Ataupun tidak bercampur dengan sesuatu yang najis pun, itu zonnya gitu ya. Nah, dicurigai bersamaan dengan yang najis, karena memang itu adalah jalur najis. Karena itu adalah jalur najis. Ya. Sehingga istihadah pun Rasulullah SAW mensunahkan seorang wanita yang istihadah untuk berwudu setiap akan sholat. Ya. Istihadah nanti kan ada pembahasan istihadah. Nabi SAW merintahkan wanita yang istihadah untuk berwudu inda kulli sholatin. Ya, berwudu setiap akan sholat. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib wudunya, ada yang mengatakan hanya sunnah saja untuk berwudu. Ini berarti ada di sana zonnya gitu ya. Ada sangkaan akan bercampur dengan sesuatu yang najis. Jumhur ulama mengatakan membatalkan wudu. Nah, dengan alasan tadi. Ya, bisa jadi itu karena itu adalah lubang, ada itu saluran najis sehingga apa? Ya, sehingga akan disangka gitu, prasangka yang kuat itu bercampur dengan najis. Maka kita diperintahkan untuk mengambil sesuatu yang yakin. Yang yakinnya dengan kita berwudu lagi, dengan kita bersuci kembali, maka akan apa? Akan yakin. Berbeda dengan kita tidak berwudu lagi, kita berprasangka bahwasanya bercampur dengan sesuatu yang najis, karena memang itu jalurnya adalah jalur najis. Wallahu taala a'lam. Pendapat yang kuat dan itu lebih ihtiyatan. Ihtiyatan adalah apa namanya? Membatalkan wudu. Sebenarnya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, dari perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu atau yang dianggap berhadas ya. Yang kedua adalah haid dan nifas tentunya. Darah haid, darah nifas ini jelas membatalkan wudu. Dan tadi kalau kita melihat pendapat jumhur ulama, begitupun istihadah. Ya. Lihat pendapat jumhur ulama, maka termasuk ke dalamnya adalah istihadah. Istihadah membatalkan wudu. Kenapa? Dasarnya adalah hadis Ummu Habibah bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah yang sering keluar, yaitu darah kuntu astahidu. Aku adalah orang yang suka beristihadah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tawaddu'i likulli sholatin. Berwudulah engkau setiap akan salat. Setiap akan salat. Nah. Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang sulusul baul? Sulusul baul itu beser. Tapi bukan beser yang 2 jam sekali, bukan. Kalau beser itu keluarnya kadang-kadang tidak terasa ya. Tiba-tiba keluar gitu. Keluar kencing seperti itu. Maka sebagian ulama ada yang menghukuminya hukum istihadah. Menghukuminya hukum istihadah. Itu bersuci ketika sedang sholat. Akan tetapi dia mendapatkan keringanan ketika sulit untuk berwudu setiap akan
setiap detik ketika dia keluar kencing ya. Kadang-kadang keluar tidak terasa, bahkan ketika sedang sholat gitu. Maka diberikan udzur bahwasannya dia tidak perlu apa? Tidak perlu berwudu lagi, tidak perlu mengulangi sholat, balik lagi, sholat lagi, balik lagi. Ya, ini bagi orang yang memiliki udzur sulusul baul atau penyakit apa? Beser ya. Pakai pamper ya. Oh iya, pakai seperti itu. Pasien yang pakai, termasuk pasien yang pakai apa disebutnya? Ana lupa namanya. Padahal tiap hari ya megang kayak gitu. Pakai selang kencing gitu ya. Nah, termasuk orang yang pakai selang kencing seperti itu ya tidak bisa ditahan lagi kan ya. Cukup dia berwudu kalau ada yang mau wudukan gitu ya. Sekali di awal, kemudian sholat. Ketika sholat ada keluar lagi, maka lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya. Apalagi orang yang sakit ya. Apalagi orang yang sakit tentunya memiliki uzur untuk hal itu. Maka akan menyulitkan bagi dia untuk apa namanya? Untuk terus mengulangi sholat lagi. Kan nggak kerasa keluar lagi. Apalagi kalau kita mengikuti, wah itu bawa najis berarti kan, bawa air kencing seperti itu. Ya gimana lagi? Nggak bisa dihindari. Namanya orang sakit ya. Kalau nggak sakit dia nggak bakal bawa najis seperti itu gitu. Ya. Mungkin nanti juga akan ada pertanyaannya seperti itu. Boleh nggak sholat pakai bawa apa namanya? Selang kateter. Nah, selang yang buat air kencing seperti itu, ya kan di bawah-bawah ada bagnya ya. Apa istilahnya itu? Kalau buat ini namanya colostomy bag. Nah, seperti itu. Colostomy bag. Maka sulit orang untuk mengontrol keluar ininya gitu. Keluar kotorannya, keluar air kencingnya. Maka ketika sering keluar seperti itu dan tidak disengaja keluarnya karena memang sudah tidak bisa dikontrol lagi, maka hukumnya dia tadi hukum orang yang sulusul baul mendapatkan uzur untuk tidak untuk tidak mengulang wudunya lagi. Cukup di awal dia berwudu, kemudian lanjutkan sholatnya sampai selesai. Adapun nanti mau sholat lagi, sholat waktu berikutnya dia berwudu lagi, maka dia berwudu lagi. Maka dia berwudu lagi. Ya seperti ini. Yang kedua, yang ketiga adalah an-naumul mustagrik, tidur yang lelap. Itu. Jadi bukan hanya tidur ya, tapi tidurnya harus ada lelapnya. An-naum al-mustagrik, tidur yang sangat lelap. Maka sebenarnya berkaitan dengan masalah tidur ini banyak pendapat para ulama berkaitan dengan masalah tidur ini. Ada yang mengatakan ya tidur berbaring membatalkan wudu, tapi yang duduk tidak. Ada yang mengatakan tidur yang yang lama gitu. Tidur yang lama itu membatalkan wudu, yang sebentar tidak membatalkan wudu. Maka kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, wallahu taala a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah yang membatalkan wudu adalah an-naum al-mustagrik, tidur yang melelapkan bagaimanapun keadaannya. Baik sambil duduk, baik sambil berdiri, sambil berbaring, atau ada yang sambil berjalan tidur. Tapi kalau dia tidurnya lelap, sama saja membatalkan wudu. Sama saja membatalkan wudu. Ya. Ya, an-naumu al-mustagrik, karena pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka menunggu atamah itu nanti akan ada pembahasannya. Atamah itu sholat isya yang diakhirkan. Jadi salah satu sunnah adalah mengakhirkan sholat isya, tapi mengikuti imam ya. Kalau imam mengakhirkan, maka makmum pun semuanya mengakhirkan. Itu pun dengan melihat kondisi jamaahnya. Sebagaimana Nabi SAW melihat kondisi jamaahnya terlebih dahulu. Maka Nabi pun mengakhirkan sholat sampai atamah. Atamah itu hampir tengah malam, di akhir. Di akhir waktu sholat isya. Hampir tengah malam, maka itu adalah sunnah. Nah, ketika para sahabat Nabi SAW menunggu atamah, mereka dikatakan sampai kepalanya ini gitu ya, lelemutan gitu ya. Lelemutan mantul deh gitu. Dan itu dikatakan merem gitu. Ya, enggak ada tidur yang enggak merem ya. Maksudnya merem tuh untuk bentah lah gitu. Merem gitu, tungkul gitu, tararungkul, husuk. Seperti itu. Ya, husuk tidur ya. Maka mereka pun tidak diceritakan berwudu lagi gitu. Summa yusalluna wala yatawadda'un. Mereka sholat dan tidak berwudu
tidak berwudu lagi. Ya, tidak berwudu lagi. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasannya tidur yang membatalkan adalah an-naum al-mustaghrib. Tidur yang sampai melelapkan. Terus sekarang patokan tidur yang melelapkan bagaimana? Tidur yang melelapkan sebagaimana dinukil salah satu ucapan Al-Imam An-Nawawi ya, rahimahullahu taala. Tidur yang melelapkan itu adalah tidur yang orang yang tidur itu kita ajak ngobrol tidak bisa diajak ngobrol gitu. Nah, itu tidur melelapkan. Ya, kalau dia sudah tidak bisa diajak ngobrol lagi, berarti apa namanya? Tidurnya lelap. Tidurnya lelap. Ya. Kalau kan ada orang yang diajak ngobrol bisa bari nunutan gitu kan. Kadang lagi kajian kan sambil mendengarkan. Apa nomor 2? Oh, nomor 2 adalah tadi an-naum al-mustaghrib. Oh, langsung bisa jawab kan? Berarti dia apa namanya? Eling gitu. Sambil mendengarkan saksanajan bari nunutan. Ya, ini yang ketiga. An-naum al-mustaghrib. Kita tidak akan bahas berkaitan dengan panjang lebar berkaitan khilaf para ulama berkaitan hal itu. Maka yang keempat adalah zawalul akli, hilangnya akal. Yang keempat adalah hilang akal karena gila. Yang pertama, yang kedua karena pingsan. Hilang akal karena gila, karena pingsan, ataupun karena sakit. Karena sakit ataupun karena mabuk. Ataupun yang lainnya. Ya. Ini dikiaskan dengan orang yang tidur. Ya, tidur aja bisa membatalkan, apalagi apa? Apalagi orang yang hilang akalnya. Apalagi orang yang hilang akalnya gitu. Karena gila, kan orang gila sudah hilang ini ya, diangkat apa namanya? Taklif kepada dia gitu, kewajiban kepada dia. Ataupun igma, orang yang tadi apa? Pingsan. Nah, maka pingsan pun membatalkan wudu. Nabi SAW di akhir hayat beliau pernah pingsan ya. Pingsan kemudian sadar lagi dan mandi ya, disiram oleh Aisyah, minta disiram air ya, minta disiram air. Ya, kemudian juga karena sakit bisa koma ya. Oh ya, koma. Koma pun batal wudunya. Ataupun apa namanya? Mabuk. Makanya orang mabuk itu tidak boleh sholat terlebih dahulu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Tidak boleh kamu mendekati sholat, ya, melakukan sholat ketika Anda sukaro, mabuk. Ketika mabuk, orang mabuk tidak boleh mendekati sholat gitu ya, tidak boleh melakukan sholat. Maka hilang akal termasuk membatalkan wudu, berarti dia berhadas ketika itu. Kemudian yang kelima ya, kita cepat saja. Yang kelima adalah makan daging unta. Makan daging unta ini membatalkan wudu. Walaupun di sana ada khilaf para ulama berkaitan makan daging unta, ya sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak membatalkan, tapi wallahu alam pendapat yang roji adalah memakan daging unta itu membatalkan wudu. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, anatawadda'u min luhumil ghanam, wahai Rasulullah, apakah kami berwudu ketika makan daging domba? Maka kata Nabi, la, tidak. Terus bagaimana kalau kami makan daging onta? Apakah kami harus wudu? Ya, kata Nabi. Berwudulah engkau setelah makan daging unta. Ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasannya daging unta membatalkan wudu. Cuman dibahas oleh para ulama, apakah khusus untuk dagingnya aja? Karena kalimatnya itu lahmun, daging, ataukah
khusus daging ataukah berlaku untuk seluruh bagian dari unta? Kita makan apanya? Makan dagingnya, makan tulangnya, makan hatinya, minum susunya, ya, minum susunya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Maka berkaitan dengan apa tadi? Al-kabid wa tihal, jantung, kemudian hati, maka para ulama mengatakan sama hukumnya seperti makan dagingnya, ya. Hatinya, jantungnya itu sama seperti makan dagingnya. Walaupun jumhur para ulama mengatakan tidak. Oh, tidak sama katanya, hati dengan jantung. Hati dengan jantung tidak sama dengan daging, dan kalau makan jantung dan hatinya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu hanya dagingnya saja. Wallahu ta'ala, pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama. Sama termasuk dengan daging, hati dan apa tadi? Jantung itu termasuk daging dan membatalkan wudu. Kemudian bagaimana dengan susunya? Nah, apakah membatalkan wudu atau tidak? Sama tidak dengan dagingnya? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, sama, wajib wudu walaupun minum susu unta. Bukan dagingnya kan, susunya. Nah, maka susu unta pun sama-sama membatalkan wudu. Sama-sama membatalkan wudu. Maka ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para pengikutnya dari kalangan Hanabilah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif ini. Tawaddau min albaniha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudulah kalian dari meminum susu unta. Tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif ini. Kemudian yang kedua mengatakan mustahab, sunnah untuk berwudu. Nah, ini pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ketika minum susu unta disunahkan saja untuk berwudu. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama kontemporer zaman sekarang, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, mustahab saja. Kenapa mereka mengatakan mustahab? Karena susu bukan bagian dari daging. Susu bukan bagian dari daging. Tetapi ihtiyatan, untuk kehati-hatian, maka disunahkan, dianjurkan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, ini pun pendapat jumhur ulama seperti di atas, seperti hati dan jantung, mereka mengatakan tidak wajib wudu, tidak sunnah wudu juga. Ketika minum susu unta, maka tidak sunnah wudu, juga tidak wajib wudu. Kenapa? Karena susu bukan bagian dari unta. Bukan dari unta. Ya, bukan bagian dari unta, bukan bagian dari daging unta. Ya, wallahu taala alam, pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang kedua saja. Pendapat yang kedua yaitu mustahab, ya, dianjurkan saja, sama seperti ya makan tadi apa? Hati sama paru-paru sama apa nih? Sama jantungnya. Maka lebih hati-hati dan lebih selamat bagi kita, ya, wudu saja gitu. Mustahab wudu saja, sehingga membuat kita tumanina. Ini dikuatkan oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Sebenarnya ada lagi dibahas oleh para ulama berkaitan bagaimana kalau sayur daging onta, nggak makan dagingnya tapi makan sayurnya. Ini dibahas juga. Ya. Gimana kuahnya? Ketika disuguhin sop daging onta, aduh, saya musim dingin masa harus wudu lagi ini? Ah, makan airnya saja. Batal tidak? Makan sopnya saja. Gak makan dagingnya, airnya saja. Air rebusan daging onta. Kaldunya. Batal? Pendapatnya Hanabilah, kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, itu wajib wudu. Kenapa? Karena kan sari untanya ada di sana gitu, sari dagingnya.
Nah, airnya itu sudah menyatu dengan apa? Dengan daging. Sehingga makan kuahnya saja itu bisa apa? Bisa sama saja hukumnya dengan memakan dagingnya. Hukumnya sama dengan seperti ini. Kita disuguhi, main ke orang Cina, disuguhi sop babi. Sop babi. Sop daging babi. Kemudian aduh, ini daging babi nih, nolak nanti dipecat bos nih. Makan airnya saja. Boleh tidak? Gak boleh, sama-sama apa? Sama-sama haram. Iya kan? Sudah bercampur dengan sesuatu yang najis. Sudah bercampur dengan sesuatu yang najis. Ya, seperti itu. Ya, sehingga tetap membatalkan wudu walaupun cuman kuahnya saja. Ya, wallahu taala a'lam. Yang keenam. Yang keenam adalah menyentuh kemaluan. Kita kasih syarat ya, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Nah, seperti itu. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Batal atau tidak? Ya, wallahu ta'ala alam, pendapat yang rajih adalah membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu membatalkan wudu dengan hadis ya Busrah Ibnu Safwan ya bintu Safwan radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka tidak boleh sholat sampai dia berwudu. Maka ini menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Adapun hadis Tolak Ibnu Ali yang lainnya ada menyebutkan bahwasannya innama huwa bid'atun minka, bahwasannya kemaluan itu sama seperti bagian tubuh yang lainnya. Sama dengan kalau menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh telinga, menyentuh hidung, menyentuh kaki, kan sama saja, nggak ada bedanya. Wallahu alam, para ulama pun berbeda pendapat dengan kesohihan hadis tersebut. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau memang sahih maka kita bawa bahwasannya menyentuhnya itu tanpa penghalang itu bisa membatalkan wudu. Kalau dengan penghalang maka tidak membatalkan wudu. Makanya tadi kita katakan di awal ya judulnya menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Maka itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu dengan hadis yang tadi. Dengan hadis yang tadi. Kemudian, tadi kan dikatakan menyentuh ya, massa menyentuh. Menyentuh itu biasanya dengan apa? Nih, dengan tangan. Menyentuh dengan apa? Dengan tangan. Bagaimana kalau kemaluannya disentuhnya dengan kaki? Atau dengan sikut? Ataupun dengan apa? Dengan sikut. Sama tidak? Membatalkan wudu atau tidak? Kalau kita melihat konteks hadis dalam syar'i dikatakan massa menyentuh itu pasti dengan tangan. Dan tangan dalam istilah syar'i itu tangan tuh dari sini sampai sini. Makanya dalam wudu ketika membasuh tangan itu dikasih batasan. Ya. Dari ujung sini sampai apa? Sampai sikut ilal marafiq. Sampai sikut. Kenapa? Karena asal dari kalimat yad di dalam dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW itu maksudnya adalah dari pergelangan sampai ujung jari. Makanya hukum potong tangan wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kan gitu kan? Orang yang mencuri laki-laki ataupun perempuan potonglah tangannya. Tidak ada yang dipotong dari sini. Ya, ini kan tangan. Ya, tapi dipotong dari apa? Dari sini. Makanya disebut yad, kaf ini nih. Ya, makanya istilah dari sininya tuh ada istilah lainnya lagi. Dari sini pun ada istilah lain lagi dalam bahasa Arab. Kalau di kita ada istilahnya kan? Nah, ini hasta segini gitu kan. Nah, ini
ini lengan atas, ini lengan bawah. Nah, seperti itu. Ada istilah apa? Istilah tertentu. Jadi kalau kita menemukan kalimat yad di dalam dalil, maksudnya kalau tidak ada batasannya ya. Kalau tidak ada batasannya yad saja disebutkan, maka maksudnya ini dari pergelangan sampai ujung tangan. Makanya ketika berwudu di awal kita disebutkan apa? Ghuslul yadaini. Ya, mencuci apa? Kedua tangan. Maksudnya bukan mencuci kedua tangan sampai tidak, tapi mencuci kedua tangan maksudnya ini kaf. Sehingga dikatakan oleh para ulama kalau menyentuhnya bukan selain kaf, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya, karena bukan tangan, bukan massa. Di mana-mana juga kalau menyentuh dengan apa? Ya, dengan tangan ya. Dengan tangan. Maka juga tidak dibedakan. Ini pun dibahas oleh para ulama. Bagaimana dengan atasnya? Kalau menyentuhnya dengan atasnya saja. Kan kita apa bedanya ya? Ada orang yang beli gorengan terus disampana kieu nya geus kieu we sama aja kan ya? Ya kan? Suka gini kan megangnya. Nah, berarti nyentuh kemaluan gini aja. Batal atau tidak? Sama batal. Sama tersentuh gitu. Sama ini dengan yad, dengan tangan masih termasuk tangan gitu. Masih termasuk tangan. Nah, itu perhatikan. Iya. Ini betul ada pendapat ulama yang mengatakan yang yang membatalkan tuh hanya ini saja. Jadi kalau ini nggak batal. Ya, jadi kalau kita mau membetulkan sesuatu atau apa dengan ininya gitu. Kalau ngambil pendapat yang kedua, tapi ulama pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang pertama, sama saja. Yang penting pakai kaf. Yang penting memakai kaf. Ya, bahkan para ulama bersisi lagi bagaimana kalau dengan sikutnya gitu. Atau bukan. Maka wallahu alam kalau kita melihat kalimat mas, maka itu di sini patokannya. Dengan yad dari pergelangan sampai sini. Maka menyentuh selain ini itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, termasuk menyentuhnya dengan kaki. Juga dibahas oleh para ulama berkaitan dengan menyentuh dubur. Menyentuh dubur. Ada hadis yang lainnya disebutkan man massa farjahu kalimatnya. Barang siapa yang menyentuh farj. Farj itu termasuk kubul dan dubur. Termasuk kubul dan dubur. Ya. Kalau ada kalimat farj maka yutlaqu alal kubul wad dubur. Itu dimutlakkan untuk kubul depan ataupun belakang, kemaluan ataupun dubur belakang. Sehingga hukumnya pun sama. Hukumnya pun dihukumi sama. Ya, maksudnya yang mana? Dubur itu adalah daerah yang mendekati lubang keluarnya goit. Keluarnya apa? Keluarnya kotoran. Ya, daerah yang apa? Keluarnya kotoran. Keluarnya kotoran. Dan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan beliau menukil dari ucapan para pengikut mazhab Imam Syafi'iyah, beliau mengatakan la yankudu masul unsayain. Tidak membatalkan wudu menyentuh buah zakarnya. Nah, jadi buah zakarnya tidak menyentuh. Ini pendapat Syafi'iyah, tidak membatalkan. Wa sya'rul ana, juga bulu kemaluannya saja. Nah, di atas kemaluannya ada bulunya, maka itu tidak membatalkan wudu. Wala ma bainal kubul wad dubur, juga daerah di antara kubul dan dubur. Kan ada daerah ya, kulit di daerah kubul dan dubur, maka itu pun tidak membatalkan wudu jika tersentuh. Wala ma baina alaini, juga dua bokong ya. Nah, itu pun tidak membatalkan wudu. Wa inna mayan kudu nafsu zakar wa halaqatud dubur. Jadi yang menyentuh membatalkan itu hanya zakar saja dan halaqatud dubur, lubang dubur, ya. Lubang dubur, maka itu membatalkan wudu. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dalam pembahasan ini. Bagaimana hukumnya menyentuh
kemaluan istrinya, afwan ya, kemaluan orang lain tersentuh dan sebagainya, ya istrinya tentunya ataupun suaminya kalau istrinya. Nah, kalau kemaluan sendiri batal, jelas tadi batalnya. Ini kalau kemaluan orang lain ataupun dubur orang lain, batal atau tidak? Batal atau tidak? Ya, seperti anaknya, ya jangan bayang, anaknya kan kita nyebokinnya bapak-bapak soleha gitu ya, soleh gitu, bapak-bapak soleh, kan itu harus bantu istrinya ya, nyebokin anaknya, pasti kan tersentuh gitu kan, otomatis dibersihkan lubang anusnya, kemudian kemaluannya pun dicuci. Batal atau tidak? Aduh, sudah wudu, kemudian disuruh ngomehankeun heula gitu kan gitu. Pamang kita takbir. Gimana? Langsung mewudukan, ngomehan, langsung sholat atau wudu lagi? Wudu lagi? Wudu lagi. Kenapa, Pak? Hati-hati. Atau mau sholat, anaknya pengen kencing. Aduh, kencing nih harus dipegang dulu kemaluannya gitu ya. Berarti ini kemaluan orang lain. Wallahu ta'ala alam, tidak membatalkan wudu. Kalau menyentuh kemaluan orang lain ataupun dubur orang lain, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Konteks hadisnya dikatakan man massa dzakarahu. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, au farjahu tadi, farajnya. Ya. Farajnya, maka tidak termasuk ke dalamnya adalah milik orang lain. Tidak masuk ke dalamnya milik orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi jika ingin wudu lagi, ya silahkan, tafadhol, tidak masalah. Di mananya? Dibersihkan oleh kita, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita lagi sholat ada najis, kita lemparkan pakaiannya, gak apa-apa. Di sendal ada najis kan, Nabi pernah sholat pakai najis, dibersihkan najisnya. Dan tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan sholatnya. Tapi langsung dihilangkan, dibersihkan. Nah, seperti itu. Ya, nanti akan ada hadis-hadisnya, kita akan sebutkan. Tidak mengapa. Ya. Kan ngomehan pasti ketemu kotoran kan ya. Dicuci lagi. Kemudian, aduh, saya mah yang wudu lagi, ya silahkan mau wudu lagi. Tapi untuk mengirit air di zaman sekarang, ya musim halodo, musim gak ada air, ya, harus yakin, yakin, suciin, ya, tidak perlu wudu lagi, silahkan. Ini yang ke-6. 5 menit lagi ya. Ke-6. Kita disentuh sama orang lain? Ya enggak lah. Apa? Yang disentuhnya gimana? Oh gitu. Ya kalau disentuh oleh istri kemudian keluar sesuatu, batal berarti. Ya cukup. Ini berapa? 6 perkara yang disebutkan oleh dalil bahwasanya itu membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Ya ada beberapa poin mungkin yang ada pertanyaan seperti muntah apakah membatalkan wudu, maka tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya muntah membatalkan wudu sehingga tidak membatalkan wudu. Ataupun dahak ya. Dahak membatalkan wudu, keluar dahak tidak. Keluar dahak tidak membatalkan wudu. Maka Rasulullah pun pernah ya, pernah sholat berdahak, kemudian ngeludah maka ke arah kiri gitu, ke arah kiri, gitu, ke bawah. Nah kalau sholat sendiri ya, kalau sholat bareng-bareng maka ini sudah anak katakan ya kemarin. Ini salah satu fungsi saku kenapa di kiri? Ini bagus nih, jubah-jubah fungsi sakunya di kiri, gak ada yang di kanan. Sehingga kalau kita sedang sholat, kita ingin meludah kan sunnahnya ke kiri dan ke bawah. Maka di pinggirnya kan ada saudaranya. Maka tidak boleh kepada saudaranya. Jadi jelas sini. Nah, itu. Ya, ataupun boleh dulu kalau memang mengganggu kehusuan sholat,
bawa sapu tangan, tisu dan sebagainya, keluarin dulu, kemudian dikeluarkan dan tidak mesti gitu sampai kedengaran yang di pinggirnya sampai gak khusus, sampai geleh, rujit gitu ya. Maka jangan sampai seperti itu. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Dicidukkan gitu ya. Yang penting kita kembali ke husu, kemudian masukin ke sini. Tapi kadang-kadang orang di pinggirnya agak husu, agak geleh kata jelema teh. Tapi jangan dibikin alasan nanti. Wah, pas pisan digigir teh ya jelema pi ka sabeleun. Cuy gitu kan. Tidak boleh kalau seperti itu ya. Sunah Nabi ngeludahnya ke kiri, tapi tidak ke beget gitu kan, ke bawah gitu. Ke bawah ya, bukan ke mukanya. Tapi kemana? Ke bawah. Nah, ini hadis yang kedua. Ada pertanyaan? 5 menit. Ya. Bersentuhan dengan lawan jenis wallahu taala alam tidak membatalkan wudu. Dalilnya orang yang mengatakan bahwasanya bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu adalah dengan ayat. Kalau kita buka ayatnya, dalam ayat tersebut dikatakan itu sedang menjelaskan dua kondisi. Cara bersuci dari hadas kecil, kemudian yang kedua cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas kecil, kemudian cara bersuci dari hadas besar. Surat, kita buka ayatnya. Kita akan bahas. Surat Al-Maidah ya. Ayat berapa? Nah, ini nih. Kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, sampai sini itu ya. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jahadukumul minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Ayat 6, Al-Maidah ayat 6. Nah, kita akan kupas nih ayatnya. Al-Maidah ayat 6. Ya. Aula mastumun nisa falam tajidu aula mastumun nisa sampai situ. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, kita lihat, kalau kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita cara bersuci dari dua hadas. Yang pertama dari hadas kecil, yang kedua dari hadas besar. Dari hadas besar. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila engkau akan salat faghsilu wujuhakum. Nah, apabila berhadas kecil, maka berwudulah. Cuci wajah kalian, cuci tangan kalian sampai sikut. Lihat, ada batasannya sampai sikut, tidak dikatakan tangan saja. Nah, kalau dikatakan tangan saja berarti sampai pergelangan. Wamsahu birusikum, kemudian usap kepala kalian, warjulakum ilal ka'bain, kemudian cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban. Nah, sekarang yang dijelaskan adalah hadas besar. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu junub, maka bersucilah, mandi. Beda. Jadi ini tidak disatukan dengan yang di atas. Kenapa? Karena ada kewajiban. Ada kewajiban untuk mandi. Beda cara bersucinya, bukan nyuci wajah, bukan nyuci tangan, nyuci kaki, bukan, tapi mandi. Wa in kuntum mardo. Nah, sekarang keadaan orang yang bertayamum. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Apabila engkau sakit atau sedang safar atau salah seorang kalian baru buang hajat. Ini hadas besar, hadas kecil? Buang hajat loh, buang air besar. Hadas kecil, hadas besar. Buang air besar. Hadas kecil, ya awas jangan sampai. Nanti ada yang tanya, hadas kecil apa? Kencing. Hadas besar? Buang air besar. Bukan. Itu sama-sama hadas kecil. Sama-sama hadas kecil. Nah, apabila kalian keluar dari goit, ini hadas kecil. Aula mastumun nisa, ini hadas besar. Jadi kalau sedang safar, sedang bepergian, kalau kalian habis buang air kecil, buang air besar, hadas besar, aula mastumun nisa,
ataupun menyentuh wanita. Gitu? Tidak kan? Ini sedang menjelaskan tentang tata cara tayamum untuk dua hadas. Hadas kecil dan juga hadas besar. Mana dalilnya hadas besar? Aula mastumun nisa. Maka aula mastumun nisa di sini ini adalah kiasan. Ini adalah apa? Kinayah. Kinayah dari al-jima. Kalau kita lihat tafsir para ulama, kinayah dari apa? Dari jima. Ya, bukan hanya menyentuh doang perempuan gitu. Maka tidak diceritakan lagi ketika turun ayat ini para sahabat Nabi ketika menyentuh istrinya ataupun apa? Yang lainnya gitu, yang bukan mahram, kemudian dia apa? Dia berwudu. Bahkan Nabi pun ketika sedang akan keluar untuk sholat mengecup kening Aisyah. Ini bukti bahwasanya kalimat aula mastumun nisa itu bukan hanya sekedar menyentuh. Menyentuh sampai keluar. Nah, menyentuh sampai keluar mani, afwan. Ya, ini masih banyak bujangnya. Nah, jadi nanti ada menyentuh yang memang haruskan wajib mandi. Ya, jadi ini kinayah untuk jima. Hubungan suami istri. Nah, jadi Allah menjelaskan falam tajidu ma'an, kemudian tidak ada air, maka tayamumlah. Jadi tayamum itu untuk hadas kecil dan juga hadas besar. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ini, apabila keluar dari goid, dari tempat buang air besar, buang air kecil, ini hadas kecil. Ataupun ketika menyentuh wanita, ini hadas besar. Maksudnya bukan hanya menyentuh, tapi berjima. Kan berjima hadas besar. Jadi mau hadas kecil ataupun hadas besar, tayamumnya sama gitu. Jadi bisa disucikan dengan apa? Dengan tayamum, dan tata cara tayamumnya pun sama. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Usap wajah, usap tangan. Usap wajah, usap tangan. Tata cara tayamumnya sama ya. Jadi kalau kita nggak ada air, sekarang kan musim paceklik seperti ini ya, nggak ada air di mana-mana. Kemudian mau sholat subuh nih, gitu kan? Junub, ya, maka gak bisa mandi, maka cukup bertayamum. Tayamumnya gimana? Tayamumnya sama seperti tayamum biasa. Jadi tayamum itu multifungsi, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar, juga hadas kecil. Atau karenang, kumaha Ustaz? Ya yang penting mah suci dulu, bisa buat apa? Buat sholat. Yang penting bisa buat sholat. Nah, seperti itu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tata cara tayamum itu dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita gunakan lamastumun nisa itu untuk makna menyentuh, maka hilang manfaat ini. Hilang faidah ini. Faidah Allah menjelaskan tayamum itu untuk hadas kecil dan juga hadas besar. Ya. Jadi dengan ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya tayamum itu untuk menghilangkan hadas kecil yaitu goid, dan juga hadas besar itu lamastumun nisa, berjima dengan istrinya. Nah, seperti itu. Allahu taala a'lam. Juga dikuatkan dengan perbuatan Nabi tadi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kening Aisyah sebelum berangkat ke masjid ya. Bahkan ya benar, ada satu kisah lagi bahwasanya Nabi ketika sedang sholat dan rumahnya sempit, Aisyah ada di depannya, sedang tidur, maka kakinya ditaikkan sujud gitu kan, kemudian turunkan lagi ketika naik. Kalau batal, ya merenang atau digeserkan wudu gitunya, lanjut lagi sholatnya enggak ya? Ya tapi Rasulullah melanjutkan melanjutkan sholatnya. Allahu taala.